Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4161. Kazuo gemetar ketakutan saat menerima perintah tersebut. Dia tidak menyangka Porter akan meminta dirinya memotong kedua telinga Homer begitu dia membuka mulutnya. Homer juga terkejut. Dia adalah tuan muda dari keluarga Fox. Sebuah eksistensi yang tidak seorang pun berani main-main di New York. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa pria di depannya ini akan begitu kejam dan berani memberi perintah memotong dua telinganya. Homer yang panik berteriak keras. "Apa kamu tahu siapa saya? Saya Homer, tuan muda dari keluarga Fox. Saya tidak perlu memberitahu kalian seberapa kuat keluarga Fox. Jika kalian berani mencabut sehelai rambutku, ayahku dan kakekku pasti akan membunuh kalian." Porter memandang Homer dan berkata dengan tenang, "Izinkan saya memberitahu Anda. Nama saya Porter Waldron, dan saya penguasa Istana Wanlong. Jangankan cucu keluarga Fox, bahkan jika itu ayah atau kakekmu. Selama Tuan Wade mengatakan sepatah kata, aku akan membunuhmu. Bahkan jika aku harus membunuh semua anjing di keluarga Fox, aku, Porter, tidak akan berkedip." Ketika Homer mendengar ini, dia langsung merasa pusing. "Porter Waldron, kamu Porter Waldron." Homer ketakutan dan berkata, "Tuan Waldron, keluarga Fox tidak memiliki permusuhan dengan Anda. Kami selalu kagum pada Anda. Mengapa ingin mencelakaiku?" Saat dia mengatakan itu, dia bertanya dengan gugup, "Siapa Tuan Wade?" "Saya tidak pernah menyinggung siapapun yang bernama Wade." Porter melihat waktu dan berkata sambil mencibir, "Kamu akan segera tahu." Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Kazuo lagi, lalu menunjuk belati di lantai, dan berkata dengan dingin, "Kazuo, Tuan Wade yang memberi perintah. Dia baru saja menyampaikannya kepada saya. Tuan Wade akan datang segera. Sebaiknya sebelum dia datang, selesaikan masalah ini, atau aku akan memotong telingamu juga." Ketika Kazuo mendengar ini, wajahnya menjadi pucat ketakutan. Dia langsung menanggapi, "Aku akan memotongnya. Aku akan segera memotongnya." Kazuo sekarang sangat jelas bahwa tidak ada yang bisa memprovokasi Charlie. Masih kalimat yang sama. Jika menyinggung keluarga Fox, Ninja Iga mungkin akan dilumpikan saja. Tapi jika menyinggung Charlie, Ninja Iga pasti akan dimusnahkan. Jadi, tidak berani menunda. Dia segera mengambil belati itu dan berjalan menuju Homer. Ketika Homer mendengar Porter menyebut nama Kazuo, dia tiba-tiba menyadari bahwa orang ini sebenarnya adalah ninja Jepang yang dibawa Finlay untuk menculik Queen. Tapi dia tidak bisa mengetahuinya. Mengapa orang yang Finlay perintahkan untuk menculik Queen tiba-tiba membelakangi dia dan menculiknya? Dengan marah, dia menatap Kazuo Hattori dan membentaknya dengan marah. "Kalian ninja Jepang terlalu bereputasi. Kalian tidak melakukan pekerjaan setelah mengambil uang, tetapi malah menculik majikan. Percaya atau tidak, keluarga Fox akan memusnahkan kalian semua." Kazuo juga marah. Dia menamparkan wajah Homer, menggertakkan giginya dan berkata, "Kalian bajingan meminta kami menculik wanita Tuan Wade, benar-benar mendorong kami para ninja Iga ke dalam lubang api. Untungnya, saya tidak membuat kesalahan besar. Kalau tidak, seluruh ninja Iga akan menghilang dari bumi ini. Bahkan jika aku membunuhmu, aku tidak akan bisa menghilangkan kebencian di hatiku." Kazuo Hattori benar, dia sangat membenci Homer Fox sekarang. Jika bukan karena dia, bagaimana dia bisa datang ke Amerika Serikat untuk mengambil air berlumpur ini? Sekarang, meskipun nyawanya untuk sementara bisa diselamatkan, siapa yang tahu bagaimana Charlie akan menghukum sendiri selanjutnya? Memikirkan hal ini, dia melangkah maju dengan marah. Mengabaikan perjuangan Homer, dia menjambak rambutnya, dan mengayunkan belati ke kiri dan ke kanan dua kali dengan gerakan yang sangat cepat. Segera setelah itu, dia mendengar Homer melolong seperti babi. "Ah, telingaku." Bab 4162. Di lantai, dua telinga berlumuran darah sangat menonjol. Homer dengan putus asa menutupi telinganya dan meratap berulang kali.
Darah menyembur keluar dari jari-jarinya. Sangat mengerikan. Saat ini, Porter mengedipkan mata pada bawahannya dan berkata, "Jaga lukanya." Bawahan itu mengangguk dan segera mengeluarkan sebotol obat sakit emas untuk menghentikan pendarahan. Melangkah maju dan menaburkan bedak pada luka di kedua sisi kepala. Porter berkata kepada Kazuo lagi, "Kamu ambil potongan kupingnya di lantai dan bersihkan di kamar mandi. Akan masih berguna." Kazuo tidak berani menolak. Dia dengan cepat membungkuk dan mengambil kedua telinganya, pergi ke kamar mandi sebelah, dan mencucinya dengan air. Saat ini, sebuah helikopter mendarat di halaman villa. Charlie turun dari helikopter sendirian. Seorang prajurit istana Wanlong melangkah maju dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, Tuan Waldron ada di ruang bawah tanah. Silakan ikuti saya." Charlie mengangguk, dan dipimpin oleh para prajurit ke ruang bawah tanah villa. Mendorong membuka pintu dan masuk. Porter berdiri di tengah ruangan, sementara Homer meratap kesakitan sambil gemetar di sekujur tubuh. Melihat Charlie datang, Porter langsung berkata dengan hormat, "Tuan Wade." Charlie mengangguk, menatap Homer, dan berkata sambil mencibir, "Tuan Fox, kita bertemu lagi." Baru pada saat itulah Homer melihat Charlie, dan pada saat ini, dia mengabaikan rasa sakit tajam yang datang dari pangkal telinganya, dan berkata dengan ngeri, "Kamu adalah ahli Feng Shui itu." Charlie tersenyum dan berkata, Apa kamu terkejut melihatku?" Homer sudah gila, dan berkata, "Siapa kamu? Mengapa kamu memerintahkan istana Wanlong menculikku di sini? Mengapa kamu meminta mereka memotong telingaku? Kenapa?" Charlie berkata dengan ringan, "Banyak bertanya. Kamu tidak menyukainya. Oke." Homer meraung dengan sangat marah. "Aku tidak punya dendam terhadapmu. Apa maksudmu dengan melakukan ini? Apa kamu tidak takut keluarga Fox akan membalasmu?" Charlie menatapnya. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Dan dia bertanya dengan tajam, "Begitu banyak gadis lugu yang mati di tanganmu. Kebencian apa yang aku miliki terhadapmu? Mengapa kamu ingin berkolusi dengan Finlay, memburu mereka dan membunuh mereka tanpa hati nurani?" Berbicara tentang ini, Charlie mengangkat suaranya sedikit. Dia berteriak dengan marah, "Kamu bajingan. Kamu bahkan memikirkan Queen. Apakah kamu tahu Queen bertunangan denganku saat dia berusia 3 tahun? Apa kamu sudah bosan hidup?" Homer tersambar petir sesaat. Matanya melebar dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak pernah mengira bahwa apa yang dia sembunyikan begitu dalam akan diketahui oleh Master Feng Shui bermarga Wade di depannya. Dia tanpa sadar berargumen, "Saya sama sekali tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya, Homer, tidak pernah melakukan hal-hal yang Anda katakan. Saya tidak pernah memendam niat buruk terhadap Nona Golding." Charlie berkata dengan jijik, "Homer, apa menurutmu aku akan membuka pengadilan? Jika kamu menyangkalnya, aku tidak akan menghukummu. Karena aku membawamu ke sini, aku tidak akan mendengarkan penjelasan apapun darimu." Berbicara tentang ini, Charlie berkata dengan dingin, "Homer, aku bisa memberitahumu terus terang. Kamu sudah jatuh ke tanganku, Charlie. Kamu sudah mati." Bab 4163. Homer melihat niat membunuh yang tidak terselubung di mata Charlie, dan hatinya ketakutan. Dia berlutut dan bersujud, dan memohon dengan air mata, "Tuan Wade, saya masih muda dan sembrono. Impulsif, tolong lihat saya demi keluarga Fox. Kami keluarga Cina terbesar kedua di Amerika Serikat. Tolong maafkan saya kali ini. Sebutkan saja berapa banyak uang yang Anda inginkan. Ayah saya pasti akan memuaskan Anda. Tolong." Charlie tidak ingin melihatnya berakting. Dia berkata dengan dingin, "Homer, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa uang adalah segalanya? Kakek buyutmu sangat kaya, tapi dia tidak bisa mempertahankan posisi sebagai kepala keluarga. Izinkan saya memberitahu Anda, bahkan jika Anda membawa seluruh keluarga Fox, saya tidak akan setuju untuk menukar aset untuk nyawa anjing Anda. Orang dewasa harus membayar harga atas tindakan mereka. Jangankan kamu, bahkan ayah dan kakekmu harus membayar yang sesuai atas tindakanmu. Karena ada pepatah lama, jika anak tidak terpelajar, itu adalah kesalahan ayah." Homer bertanya dengan sadar,
Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam keluarga Fox? Ayahku, kakekku, jika mereka tahu kamu membunuhku, mereka pasti akan menggunakan semua uang keluarga Fox untuk membalaskan dendamku. Ayahmu, kakekmu, Charlie mencibir ketika mendengar ini. Sejujurnya, kakek buyutmu Jordan dan sepupumu Kathleen semuanya dilindungi oleh orang-orangku sekarang. Untuk menyelesaikan ayahmu dan kakekmu, jika kakekmu memiliki kesempatan untuk kembali ke Amerika Serikat, menurutmu apakah dia akan membiarkan ayahmu dan kakekmu pergi? Jika dia berani membiarkan mereka berdua pergi, aku tidak akan membiarkan mereka berdua pergi. Homer ketakutan saat mendengar ini. Dia tidak pernah bermimpi bahwa kakek buyut dan sepupu yang kakeknya cari selama ini ternyata ada di tangan Charlie. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari keberadaan seperti apa Charlie itu. Awalnya, dia mengira Charlie adalah serigala jahat dan bergegas ke keluarga Fox untuk menggigitnya. Tapi sekarang dia tahu bahwa Charlie sebenarnya adalah seorang pemburu dengan senjata. Tapi keluarga Fox saat ini, di matanya, tidak lebih dari seekor anjing di bawah todongan senjata. Pada saat ini, dia ketakutan setengah mati. Sambil menangis dia berkata, "Tuan Wade, saya mohon Anda berbelas kasih dan mengampuni saya. Tidak peduli apa yang Anda minta. Saya pasti akan meminta ayah dan kakek saya berjanji padamu tanpa syarat, untuk memintamu mengampuni hidupku." Charlie tersenyum sedikit, dan berkata, "Tidak perlu memohon belas kasihan. Mari hemat energi dan pikirkan bagaimana kamu akan mati." Homer yang ketakutan ingin terus memohon kepada Charlie untuk melepaskan dirinya. Tapi Charlie tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dia berbalik dan berkata kepada Porter dan Kazuo, "Porter, Kazuo, kalian berdua ikut denganku. Ada yang ingin saya jelaskan." Keduanya segera menjawab, dan hendak naik ke atas bersama Charlie. Homer bersujud seperti orang gila dan memohon, "Tuan Wade, tolong biarkan aku pergi. Tuan Wade, Tuan Wade." Charlie mengabaikannya dan membawa mereka berdua ke lantai 1. Porter berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, ada ruang resepsi di lantai pertama. Kita ke sana." "Baik," Charlie mengangguk, dan mengikuti Porter ke ruang tamu di lantai pertama. Kazuo juga mengikuti dengan gemetar. Dia mengusap tangannya di depan dadanya. Hatinya sudah sangat gugup. Charlie memandang mereka berdua dan berkata, "Aku ingin membuat masalah ini lebih besar. Karena ini adalah panggung untuk sebuah pertunjukan. Aku minta maaf untuk panggung sebesar New York jika sepi." Porter bertanya dengan hormat, "Tuan Wade, apa rencanamu?" Charlie berkata sambil tersenyum, "Saya meminta Kazuo memotong kedua telinga Homer hanya untuk merangsang keluarga Fox. Saya ingin mengatur kasus penculikan untuk keluarga Fox dengan uang tebusan tertinggi dalam sejarah New York." Saat dia mengatakan itu, dia memandang Kazuo Hattori, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sudah memotong telinga Homer. Kamu bisa mengirim kedua potongan telinganya ke keluarga Fox. Beritahu mereka, jika mereka menginginkan Homer selamat, mereka harus membayar uang tebusan 100 miliar dolar AS. Pembayaran harus dilakukan dalam mata uang digital terenkripsi. Kalau tidak, tubuh Homer akan dicincang." Ah, kaki Kazuo melunak karena ketakutan. Dia berseru, "Tuan Wade, dengan kekuatan keluarga Fox, kami para ninja Iga mungkin akan musnah." Charlie tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir. Baik Savion maupun Spencer tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi ke Jepang membalas dendam pada ninja Iga. Setelah masalah ini selesai, mereka berdua akan selesai. Jika orang tua dari keluarga Fox mendapatkan kembali kekuasaan, kalian para ninja Iga bukanlah musuh keluarga Fox, tapi salah satu dermawan keluarga Fox." Setelah itu, Charlie berkata lagi, "Kazuo, semuanya memiliki banyak sisi. Bagaimana keluarga Fox akan memperlakukan ninja Iga tergantung pada siapa yang duduk di posisi kepala keluarga Fox. Kamu mengerti?" Bab 4164. Ketika Hattori mendengar ini, seluruh semangatnya terangkat. Dia bukan orang bodoh. Dia mengerti arti kata-kata Charlie. Dalam sekejap, mentalitasnya pun mengalami perubahan 180 derajat. Sebelumnya,
Mereka takut keluarga Fox akan membalas keluarga Iga dan dengan demikian dimusnahkan. Tapi sekarang, dia tiba-tiba merasa bahwa pepatah di jaringan China benar. Cobalah, sepeda menjadi sepeda motor. Memikirkan hal ini, dia sudah sedikit bersemangat, dan berkata, Tuan Wade, apa yang Anda perlu saya lakukan? Katakan saja kepada saya. Saya akan melakukan yang terbaik. Charlie mengangguk puas, dan berkata sambil tersenyum, ya, ayo lakukan. Charlie memberitahu Kazuo tentang permintaannya secara detail. Setelah mendengarkan, meskipun merasa tidak nyaman, Kazuo tetap berkata tanpa ragu, jangan khawatir, Tuan Wade. Saya pasti akan menyelesaikan tugas ini. Charlie sedikit mengangguk, dan berkata kepada Porter, Porter, aku akan kembali ke Providence sekarang. Kamu bisa bekerja sama dengan Kazuo untuk mengurus sisanya di sini. Aku akan kembali besok. Porter berkata dengan hormat. Baik, Tuan Wade. Beberapa menit kemudian, helikopter lepas landas dari halaman villa besar dan terbang langsung ke Providence. Pada saat yang sama, ada puluhan ribu orang di New York yang mencari keberadaan Homer. Namun, meskipun begitu banyak orang memeras otak untuk menemukan petunjuk, semua orang tetap tidak menemukan apapun. Truk sampah yang melaju keluar dari Palace Hotel sepertinya telah menguap, dan tidak ada petunjuk yang ditemukan. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil, keluarga Fox semakin gugup. Meskipun Spencer sangat ketat dengan putranya Savion, dia sangat memanjakan cucunya Homer. Sekarang Homer telah diculik dan tidak ada petunjuk. Dia memanggil Savion ke ruang kerjanya dan dengan tegas menindaklanjuti. Apa yang kamu lakukan? Sudah lama sekali. Mengapa tidak ada kabar? Savion juga tidak berdaya. Dan berkata, Ayah, ninja Jepang itu sepertinya telah menguap. Tidak ada petunjuk sama sekali. Spencer berkata dengan dingin. Apa kamu tahu faksi ninja mana yang melakukannya? Sedang mencari. Savion menghela napas. Informasi entry telah diambil, tetapi ada terlalu banyak orang, dan masih disaring. Lebih penting lagi, ninja ini dapat menyamar. Mereka memiliki banyak identitas. Bahkan jika mereka ditemukan dari dokumen masuk, itu belum tentu identitas mereka yang sebenarnya. Spencer bertanya lagi, apakah sudah ada yang menghubungi kamu? Menurut akal sehat, pihak lain yang menculik Homer, pasti sudah saatnya meminta uang tebusan. Savion menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini, belum ada yang menghubungi saya untuk meminta uang tebusan. Tepat setelah dia selesai berbicara, ponselnya tiba-tiba berdering. Melihat ke bawah, itu adalah pesan teks dari nomor yang tidak dikenal. Teks itu berbunyi, ingin mencari tahu di mana putra Anda, pergilah ke Brooklyn. Bab 4165, Brooklyn pernah menjadi daerah kumuh paling terkenal di New York. Meskipun lingkungan telah membaik hingga batas tertentu, secara umum masih merupakan area keamanan publik yang paling kacau dan terburuk di New York. Terutama di Brooklyn Utara, ada begitu banyak orang kulit hitam dan Hispanik yang menjadi sumber pasukan terbaik dan terbesar untuk geng-geng besar di New York. Banyak anak muda di sini, pada usia 12 atau 13 tahun, berjalan-jalan di sekitar kota dengan senjata di saku mereka. Mereka dianggap mulai bertugas di geng cadangan. Pada saat mereka berumur 14 atau 15 tahun, mereka sudah makan, minum, melacur, berjudi, memukul, menghancurkan dan menjarah. Hukum dan penyelesaian di tempat seperti ini sangat buruk. Jika memilih 10 pemuda secara acak di jalan, dapat berharap menemukan 11 senjata. Jangankan orang biasa, bahkan polisi pun tidak berani berpatroli di tempat seperti ini. Kazuo menyetujui permintaan Charlie. Dia mengundang Savion ke sini. Ketika Savion melihat berita itu, dia berkata, Ayah, seseorang mengirimi saya SMS. Kalau saya ingin mengetahui keberadaan Homer, saya harus pergi ke Brooklyn. Mendengar ini, Spencer menamparkan meja dan berkata dengan marah, pergilah. Minta untuk segera menyiapkannya. Cepat berikan nomor teleponnya ke Departemen Intelijen. Minta mereka segera menyatukan lokasi telepon ini. Savion sedikit terkejut dan bertanya, Ayah, bolehkah saya pergi? Omong kosong.
Spencer berseru. Kalau kamu tidak pergi, apa aku yang harus pergi? Savion berkata dengan gugup. Hukum dan biarkan Brooklyn terlalu buruk. Saya khawatir ini jebakan. Spencer memegang tangannya dan berkata, tidak ada yang perlu bertanya. Pergi saja dan minta semua prajurit pergi bersamamu. Bawa 2 tim pengawal untuk melindungimu secara diam-diam. Dalam hal ini, bahkan pasukan khusus tidak akan dapat menukikmu. Melihat desakan ayahnya, Savion mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan menanyakan alamat spesifiknya. Savion segera mengirimkan nomor ponselnya ke tim intelijen keluarga Fox, lalu mengambil ponselnya, membalas pesan tersebut, dan bertanya, di mana saya harus bertemu dengan Anda? Setelah mengirimkannya, informasi tersebut menghilang. Tim intelijen juga melaporkan bahwa nomor ponsel tersebut sekarang dalam mode mati dan tidak dapat ditemukan. Melihat ini, Savion tahu bahwa pihak lain adalah seorang veteran, dan merasa lebih tidak nyaman. Spencer tidak memberikan kesempatan untuk ragu, dan memerintahkan, jika pihak lain dapat menculik Homer, dia pasti bukan pencuri biasa. Dia pasti mengawasi kita secara diam-diam. Kamu pergi saja ke Brooklyn. Saya yakin saat kamu sampai ke Brooklyn, dia akan menghubungi lagi. Savion tidak berani menolak, jadi dia hanya bisa menahan diri dan setuju. Putranya diculik, meski cemas. Dia berharap pemecahannya bisa diselesaikan dengan uang, atau dengan orang-orang di bawah keluarga Fox. Daripada membahayakan dirinya sendiri, tapi saat ini dia tidak punya pilihan lain. Dia harus mengikuti instruksi ayahnya, mengatur tenaga, dan bersiap untuk pergi. Segera, 3 konvoi keluar dari rumah keluarga Fox satu persatu. 2 konvoi adalah pengawal keluarga Fox. Begitu mobil meninggalkan villa, mereka bubar dan menyusup. Mereka memiliki 2 tugas. Yang pertama adalah melindungi konvoi Savion secara diam-diam. Dan yang kedua adalah menunggu informasi dari tim intelijen. Setelah ponsel pihak lain dihidupkan dan lokasi pihak lain diketahui, mereka akan segera mengontrolnya. Sedangkan konvoi Savion, 3 Rolls-Royce anti-peluru memimpin, diikuti oleh 3 kendaraan off-road Cadillac anti-peluru. Savion sendiri tidak duduk di kendaraan tengah. Dia duduk di salah satu dari 3 Cadillac belakang. Menurutnya, jika pihak lain ingin menyerangnya, dia pasti akan salah mengira dia ada di Rolls-Royce di tengah. Dengan cara ini, jika terjadi sesuatu, Rolls-Royce dapat menarik daya tembak, dan keselamatannya akan lebih tinggi. Namun meski begitu, ketika mobil melaju ke Brooklyn, Savion tidak bisa menahan perasaan gugup. Ada hukum yang universal seperti gravitasi, yaitu semakin kaya orang, semakin takut mereka akan kematian. Savion tidak terkecuali, meskipun dia adalah tuan muda dari keluarga Fox dan pewaris pertama kepala keluarga Fox. Dia akan merasa sedikit bersalah ketika datang ke tempat seperti ini. Lagi pula, di tempat seperti ini, tidak sekalipun terjadi, hanya karena ponsel Apple, seseorang ditembak. Bab 4166. Ketika iring-iringan mobil Savion memasuki Brooklyn, benar-benar menarik perhatian banyak pemuda jalanan. Di Brooklyn, hanya gangster yang mampu membeli Rolls-Royce. Dan anggota geng setempat telah lama mengingat plat nomor Rolls-Royce dari saudara-saudara besar itu. Sekilas mereka dapat mengetahui bahwa mobil-mobil ini semuanya asing. Beberapa anggota geng mau tidak mau terharu saat melihat konvoi ini. Namun, melihat pihak lain memiliki 6 mobil, mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Pada saat ini, Savion di dalam mobil menerima pesan teks. Kali ini, pihak lain mengubah nomornya. Dan isi pesannya adalah, ke Motel Wharton di Brooklyn Utara. Motel ini adalah hotel ekspres kelas bawah di Amerika Serikat. Kamar terburuk, lokasi terburuk, manajemen lemah, dan keamanan terburuk. Tidak memerlukan dokumen apapun untuk menginap. Cukup parkir mobil di depan pintu, masuk dan menyerahkan uang tunai kepada bos. Akan langsung mendapatkan kunci kamar tanpa menunjukkan dokumen apapun selama seluruh proses. Bos juga memiliki mentalitas bahwa lebih banyak hal lebih buruk daripada lebih sedikit. Dia hanya mengumpulkan uang dan tidak repot-repot menanyakan identitas penghuninya. Dia bahkan tidak ingin melihat lebih jauh penghuninya.
agar tidak menyebabkan masalah. Oleh karena itu, tempat semacam ini adalah tas campuran, penuh dengan buronan, klien, dan pecandu narkoba. Savion tidak menyangka pihak lain akan mengatur lokasi di tempat seperti itu. Dia sudah mengirimkan nomor ponsel pihak lain ke tim intelijen, berharap tim dapat menemukan orang-orang tersebut. Namun, umpan balik dari tim intelijen adalah bahwa ponsel pihak lain sudah tidak aktif kembali. Karena ini adalah nomor baru, tidak ada cara untuk mempersiapkannya terlebih dahulu, sehingga penentuan lokasi gagal lagi. Kegagalan menemukan berarti Savion hanya dapat pergi ke motel ini sesuai permintaan pihak lain. Meskipun hatinya sangat tidak rela, dia hanya bisa pasrah dan pergi. Dan motel ini berada tepat di pinggir Brooklyn Utara. Begitu konvoi tiba di pintu masuk hotel, mereka setidaknya melihat 7 atau 8 wanita berpakaian minim berdiri di pintu masuk. Wanita-wanita ini akan melambai ketika melihat seorang pria mengemudi. Dan biasanya pengemudi pria itu akan segera berhenti di sana dan berkomunikasi selama beberapa menit dengan jendela terbuka. Isi pertukaran tidak lebih dari jenis layanan apa yang akan diberikan dan berapa banyak kompensasi yang diperlukan. Jika kesepakatan telah diselesaikan, wanita tersebut akan duduk di kursi penumpang pria, atau pergi ke kamar motel bersama pria tersebut untuk menutup kesepakatan kotor bersama. Savion melihat lingkungan sekitar dan mengerutkan kening dengan jijik. Pada saat ini, beberapa gadis jalanan melihat konvoi mereka. Beberapa dari mereka kurang sadar diri, mengetahui bahwa pelacur seperti mereka yang menghabiskan biaya puluhan dolar sekali waktu tidak dapat memenangkan hati pemilik Rolls-Royce. Namun ada juga beberapa wanita yang kecanduan narkoba. Dengan percaya diri datang ke Rolls-Royce dan mengetuk jendela mobil sambil terus menggaruk-garuk kepala. Namun mereka terkejut. Pengemudi Rolls-Royce tidak akan membuka jendelanya. Jadi, beberapa orang mengetuk jendela di belakang satu sama lain. Mengetuk sampai ke mobil yang ditumpangi Savion. Melalui jendela, Savion memandangi wanita kurus dengan gigi busuk dan bahkan kehilangan gigi yang serius di usia muda. Seolah-olah dia melihat hantu, dan mengutuk di dalam mobil. Ini semua sialan, sialan. Gunakan mereka. Jauhkan mereka dari mobilku. Pengawal di co-driver berbalik dan menjelaskan. Tuan, wanita-wanita ini seperti ini. Tidak perlu peduli pada mereka. Mereka akan pergi. Saat dia berbicara, dia menambahkan. Pernahkah Anda melihat banyak jarum suntik sekali pakai yang dibuang di pinggir jalan? Semuanya digunakan oleh para wanita ini. Mereka pecandu narkoba. Dan mereka mendapatkan uang dengan berdiri di jalan setiap hari. Membeli barang selundupan. Banyak orang yang mengidap AIDS. Kita tidak boleh membuka jendela untuk keamanan. Brengsek. Savion merasa mual untuk sementara waktu. Lalu mengumpat dengan marah. Ini sangat menjijikkan. Untung para wanita itu tidak ambil pusing. Melihat tidak ada yang membuka jendela. Mereka semua kembali ke pinggir jalan dan terus mencari sasaran lain. Saat ini, ponsel Savion berdering lagi. Savion menundukkan kepalanya dan melihat kali ini adalah pesan teks lain dari nomor baru yang tidak dikenal. Isi pesan teks itu adalah, apakah Anda melihat wanita berambut pirang dengan 2 gigi depan yang hilang di dekatnya? Jalan keluar dari mobil dan berjalan ke arahnya. Masukkan $1.000 ke kerahnya. Dia akan memberikan sesuatu. Orang-orangku mengawasimu. Jangan main-main. Atau tunggu saja tubuh putramu akan kami potong. Bab 4167. Setelah menerima pesan teks ini, Savion menatap para wanita yang berdiri di pinggir jalan. Dia menyadari bahwa wanita berambut pirang dan kehilangan 2 gigi depan adalah orang yang baru saja mengetuk jendela mobilnya. Dia mengira wanita itu mungkin mengidap AIDS. Dia merasa mual dan ingin muntah. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa pria misterius yang menculik putranya akan meminta dirinya memasukkan uang ke kerah wanita. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dengan marah. Bukankah ini pengganggu? Jika memang ada sesuatu yang ingin kamu berikan padaku, kenapa kamu tidak memintanya untuk mengeluarkannya? Pengawal itu mau tidak mau bertanya. Tuan muda, apakah pihak lain sudah mengirim SMS lagi? Savion memandangi wanita di luar jendela mobil, dan berkata dengan jijik, bajingan.
Dia memintaku menyelipkan $1.000 ke kerah baju wanita itu dengan imbalan sesuatu yang dia berikan padaku. Benar-benar tidak masuk akal. Pengawal itu buru-buru berkata, Tuan muda, saya saja yang pergi. Orang itu seharusnya memberitahu wanita ini. Jika seseorang memasukkan $1.000 ke lehernya, dia harus memberikan sesuatu kepadanya. Wanita ini pasti tidak tahu siapa Anda. Jadi tidak masalah siapapun yang mendatanginya. Tidak, Savion berseru. Seseorang dari mereka sedang menonton secara diam-diam. Kalau saya bermain trik, mereka akan menyakiti Homer. Pengawal itu berseru. Tuan muda tertua, Anda tidak bisa pergi sendiri. Bagaimana jika wanita ini seorang pembunuh atau memiliki bom di tubuhnya? Kami tidak dapat menjamin keselamatan Anda. Ketika Savion mendengar ini, dia juga terkejut. Dia khawatir jika ini adalah jebakan yang ditujukan padanya. Begitu dia keluar dari mobil, itu akan menjadi nasib buruk. Namun, dia juga tahu jika dia tidak melakukannya, nyawa putranya akan dalam bahaya. Apalagi jika dia tidak melakukannya sendiri, ayahnya pasti akan tidak puas jika dia mengetahuinya. Gaya akting Spencer lugas dan kejam. Dia sangat muak dengan orang pengecut. Selain itu, Savion bukan satu-satunya anak. Ada 2 adik laki-laki di belakangnya yang dengan penuh semangat menatap posisi patriark. Jika adalah kecewa dengan penampilannya, akan semakin sulit mewarisi posisi patriark. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mengambil risiko. Jadi, dia menelepon ayahnya Spencer, dan segera setelah panggilan tersambung, Spencer bertanya, Savion, ada apa? Savion memberitahu ayahnya tentang situasinya. Dengan sengaja dia berkata dengan nada murah hati, Ayah, jika ada yang salah denganku, kamu harus berjanji padaku untuk mendapatkan Homer kembali. Spencer mendengus pelan dan berkata, Jangan khawatir, dia tidak punya alasan untuk membunuhmu. Savion bertanya dengan heran, Ayah, mengapa menurutmu begitu? Spencer berkata dengan dingin, dia menculik Homer dan menghubungimu atas inisiatifnya sendiri. Ini membuktikan bahwa dia pasti mencari uang. Karena mencari uang, apa gunanya membunuhmu? Kalau dia membunuhmu, dia tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Dia justru akan menghancurkan reputasinya di depan kita. Kalau dia membunuhmu lalu menggunakan Homer untuk mengancamku dan meminta tebusan dariku, aku tidak akan padanya. Membunuhnya ruginya lebih besar dari untungnya. Kamu bisa pergi dengan berani. Savion merasa sedikit kesal. Dia pikir bisa mengambil kesempatan ini untuk pamer kepada ayahnya. Dia tidak berharap itu akan merugikan dirinya sendiri pada akhirnya. Membuat ayahnya berpikir bahwa dia adalah seorang idiot yang tidak memahami situasinya. Dia sangat tertekan. Dia hanya bisa berkata kepada Spencer, Oke ayah, begitu. Saya akan pergi dan melihat obat apa yang mereka jual di labu mereka. Cepatlah, Spencer mendesak. Kalau ada informasi, beritahu aku sesegera mungkin. Savion hanya bisa mengikuti. Dia menutup telepon, meminta pengawal untuk mengeluarkan uang tunai $1.000. Dia mengambilnya, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, buka pintunya. Bab 4168. Pengawal itu berkata dengan gugup, Tuan, terlalu berbahaya Anda pergi langsung ke sana. Saya bisa pergi dan memeriksa dulu untuk melihat apakah ada yang salah dengan wanita itu. Tidak perlu. Spencer menggelengkan kepalanya. Ayahnya, Spencer, sudah membicarakan hal itu. Jika dia masih meminta seseorang untuk memeriksa wanita itu, jika sampai ke telinga Spencer, Spencer pasti akan sangat kecewa dengan dirinya. Jadi, dia hanya bisa menahan kesal dan mendorong pintu untuk keluar dari mobil. Dia berjalan menuju wanita di pinggir jalan itu. Tak satu pun dari wanita itu yang mengira pria parubaya yang keluar dari Cadillac akan berjalan lurus ke arah mereka. Maka, beberapa orang sibuk menggaruk-garuk kepala, memberi isyarat dan mengedipkan mata. Berharap bisa memenangkan hati pria ini. Melihat ini, Savion merasa jijik dan menggaruk sekujur tubuhnya. Tapi dia tidak punya pilihan selain memaksakan diri untuk mendatangi wanita pirang itu. Dia menggulung $1.000 di tangannya, dan memasukkannya ke kerah wanita itu. Ada seruan di sekitar, dan semua wanita lainnya tertegun.
Mereka tidak dapat menghasilkan $100 setelah berdiri di sini selama sehari. Tetapi begitu orang kaya ini datang, dia langsung memberi temannya $1.000. Ini membuat mereka sangat iri. Wanita berambut pirang itu juga sangat bersemangat. Dia mengeluarkan uang dari kerahnya, dan jumlah lembarannya jelas. Setelah memastikan jumlahnya $1.000, dia berkata dengan penuh semangat, "Ya Tuhan, Anda pasti Tuan Fox, kan?" Savion hampir terhuyung-huyung oleh bau busuk di mulutnya. Menahan keinginan untuk muntah, dia bertanya, "Saya memberi kamu uang, di mana barang-barang itu? Apakah seseorang meminta kamu memberi saya sesuatu?" Wanita berambut pirang itu berkata dengan gembira, "Saya pikir pria itu hanya mempermainkan saya. Tetapi ternyata ada hal yang begitu baik." Wanita itu memandang Savion, tiba-tiba melangkah maju dan memeluknya dengan erat. Lalu mencium mulutnya dengan paksa. Sekelompok besar pengawal mengira wanita ini akan menyerang Savion secara tiba-tiba. Mereka bergegas keluar dari mobil dengan membawa senjata. Pada saat ini, Savion juga terkejut. Dia dengan cepat mendorong wanita itu menjauh. Sambil menyeka mulutnya dengan kuat, dia berkata dengan marah, "Bah, bah, bah. Brengsek, benar-benar sakit. Siapa yang menyuruhmu mencium saya?" Segera setelah itu, dia melihat lengan wanita itu ditutupi dengan lubang jarum yang tebal, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia terus meludah dan menepuk-nepuk pakaiannya sambil mengutuk, "Apakah kamu mengidap AIDS? Jika kamu mengidap AIDS, aku akan meminta pengawalku menembakmu." Melihat begitu banyak pengawal ganas menodongkan senjata ke saat ini, wanita itu berkata dengan ketakutan dan sedih, "Dokter dari yayasan mengatakan kepada saya, AIDS tidak menular melalui ciuman." Savion pingsan dalam sekejap. Dia melompat dengan keras dan mengutuk, "Persetan, kamu benar-benar terkena AIDS." Ketika sekelompok pengawal mendengar ini, mereka merasa seolah-olah berada di ambang musuh yang tangguh. Salah satu dari mereka mengira wanita itu sengaja meracuni tuan muda, dan segera menegur, "Katakan, mengapa kamu melakukan ini? Apa tujuannya?" Wanita itu sangat sedih, dan berkata tanpa daya, "Pria itu memberi tahu saya, ada seorang pria bernama Fox yang akan memberi saya $1.000. Kalau saya menerima $1.000-nya, saya harus memberinya ciuman yang paling antusias sebagai hadiah kecil." Persetan. Savion segera mengerti bahwa dia sedang ditipu oleh bajingan itu. Saat ini, dia tidak terlalu peduli. Dia hanya ingin mendapatkan petunjuknya dengan cepat, lalu segera kembali, dan minta dokter menyiapkan obat penghambat HIV untuknya. Jadi, dia menatap wanita itu, dan bertanya dengan wajah gelap, "Sial, hadiah kecil macam apa ini? Cepat berikan padaku." Bab 4169. Wanita itu takut ditunjuk oleh begitu banyak orang. Dia cepat-cepat mengeluarkan sekotak kondom yang kusut dari tas bahu usang yang dia bawa. Dia gemetaran. Ketika Savion melihat gambar kondom di kotak, wajahnya menjadi sangat gelap. Dia pikir itu hanya lelucon. Dia mengutuk dengan dingin, "Ini yang diminta bajingan itu untuk kamu berikan padaku?" "Ya," jawab wanita itu buru-buru. Dia juga memintaku memberitahumu sesuatu." Savion berteriak dengan marah, "Katakan cepat. Kalau kamu ragu lagi, aku akan membunuhmu." Wanita itu gemetar ketakutan, dan buru-buru berkata. Dia berkata, "Maaf Tuan Fox, waktunya singkat. Dia tidak bisa. Dia tidak dapat menemukan wadah yang pas. Jadi kamu harus puas dengan kotak ini. Walaupun kemasannya jelek, isi di dalamnya sangat berharga." Savion mengulurkan tangan dan hendak mengambil kotak kondom itu. Tapi mengingat wanita itu menderita AIDS, dia segera menarik tangannya, menunjuk wanita itu dan berteriak, "Kamu, lempar kotak itu." Wanita itu hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan, dan melemparkan kotak itu ke jalanan. Savion mengeluarkan sapu tangan dari sakunya, membungkus tangan kanannya dengan sapu tangan, dan meremas kotak itu dengan hati-hati. Setelah itu, dia mengalami dilema karena tidak berani membuka kotak langsung dengan tangan kirinya. Meskipun dia mengenyam pendidikan tinggi dan tahu bahwa AIDS tidak akan menular melalui kontak tingkat ini, dia tetap tidak bisa menolak ketakutan dalam hatinya.
Untungnya, salah satu bawahannya memiliki penglihatan yang lebih baik dan segera memberinya sarung tangan hitam. Baru saat itulah Savion menghela napas lega. Dia mengulurkan tangan kirinya dan meminta bawahannya untuk meletakkan sarung tangan hitam di tangannya, lalu membuka tutup kotak kondom. Karena cahaya sekitar gelap, dia tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di dalam kotak. Setelah menggoyangkannya sedikit, dia merasa bahwa benda-benda di dalamnya tidak berat atau keras. Dia tidak dapat membedakan benda apa itu. Jadi, dia membalikkan kotak itu dengan tangan kanannya, menutup mulut kotak itu dengan tangan kirinya, dan menuangkan isinya. Saat kedua benda itu jatuh ke telapak tangannya, Savion melihat lebih dekat. Dia meraung ketakutan, dan dia menjentikkan tangannya seperti sengatan listrik. Dia membuang telinga berdarah itu. Para wanita yang berdiri di jalan sudah lama penasaran dengan apa yang ada di dalamnya. Saat melihat ternyata itu adalah dua telinga manusia yang berdarah, mereka berteriak ketakutan. Para pengawal juga tercengang, tidak pernah mengira bahwa kotak itu berisi telinga manusia. Savion sangat ketakutan sehingga dia lemas. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bergegas untuk memeriksanya. Dia segera mengenali sepasang telinga, yang merupakan milik putranya Homer. Jantungnya serasa dipukul oleh palu yang berat dalam sekejap. Dia sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa berbicara. Segera setelah itu, dia mengambil kedua telinga itu dan menangis dengan keras. Homer, anakku yang baik, ayah yang kasihan padamu, ayah yang tidak melindungimu dengan baik. Homer. Pejalan kaki yang melintas telah mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam video. Pada saat ini, beberapa pengawal menyadari dan dengan cepat mengepung Savion. Lalu berteriak pada saat yang sama, "Jangan rekam, hapus videonya." Tapi saat ini sudah terlambat. Banyak orang sudah merekam video dan melihat pengawal agresif dari pihak lain. Para pejalan kaki dengan cepat menyelinap pergi. Dan pengawal ini tidak memiliki energi untuk menanyai orang-orang yang lewat. Mereka hanya bisa mengepung Savion terlebih dahulu untuk melindunginya dari tempat yang benar dan salah ini secepat mungkin. Di antara sekelompok orang yang mengambil video dan segera menyelinap pergi adalah seorang ninja Iga. Setelah merekam video tersebut, dia berjalan ke sudut di belakang motel. Lalu masuk ke sedan Dodge bobrok, dan menyalakan mesin mobil dan dengan cepat. Dia menjauh dari kejadian tersebut. Saat ini, Savion masih memegang telinga Homer dan menangis dengan sedihnya. Pengawal berulang kali membujuknya untuk waktu yang lama, tetapi dia acuh tak acuh. Dalam keputusasaan, beberapa orang hanya bisa membantunya masuk ke dalam mobil. Lalu tim dengan cepat kembali ke manor keluarga Fox di Long Beach. Sepanjang jalan, Savion hampir tidak bisa mengendalikan kesedihan dan kemarahan di hatinya. Di satu sisi, dia merasa kasihan dan mengkhawatirkan putranya. Dan di sisi lain, dia sangat membenci ninja Jepang itu. Bab 4170. Dia berharap bisa segera menangkap para ninja itu dan mencabik-cabiknya. Sayangnya, dia masih belum bisa mengetahui identitas sebenarnya dari para ninja tersebut. Spencer memiliki banyak mata dan telinga, dan sebagian besar pengawal di sekitar Savion melapor kepadanya. Sebelum Savion kembali, dia sudah mendengarnya. Dia sangat mencintai Hong. Saat dia mendengar cucu sulungnya dipotong telinganya, dia bahkan lebih marah. Dia sudah berada di ruang kerja, menghancurkan semua yang bisa dihancurkan. Setelah mendengar berita itu, wanita tua itu bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Dia akhirnya menghentikan Spencer. Setelah wanita tua itu bertanya apa yang terjadi, dia menghentakkan kakinya dengan sedih. Melihat tidak ada apapun di ruangan itu yang bisa dihancurkan, dia terus memukuli Spencer sambil menangis dan berteriak, "Apapun yang kamu katakan, kamu harus menyelamatkan cucuku hidup-hidup. Atau aku akan mati untukmu." Spencer kesal, dan dia tidak ingin istrinya terganggu. Dia berkata dengan tidak sabar, "Oke, saya mengerti. Homer cucumu dan cucu saya. Saya akan menyelamatkannya dengan segala cara." Wanita tua itu bertanya lagi, "Apa kamu yakin? Jika mereka bisa membunuh orang lain tanpa berkedip, mereka juga bisa membunuh Homer." Ketika sampai pada hal ini, wanita tua itu benar-benar tidak bisa melanjutkan. Spencer melambaikan tangannya dan berkata,
Jangan khawatir, mereka pasti mencari uang. Selama mereka mencari uang, mereka pasti tidak akan membunuh Homer. Wanita tua itu dengan cepat berkata, tidak peduli apa hasil akhirnya, kamu harus mencabik-cabik orang-orang itu. Berita tentang lelaki tua yang menghancurkan ruang kerja itu segera membuat ibu Homer dan anggota keluarga Fox lainnya khawatir. Spencer tidak menyembunyikan apapun dari mereka. Dia memberitahu semua orang tentang situasinya. Ibu Homer langsung pingsan, dan seluruh keluarga Fox juga sangat terganggu. Mereka terbiasa dimanja. Kali ini mereka mendengar bahwa seseorang berani menculik anggota keluarga Fox, bahkan memotong telinga anggota keluarga Fox. Mereka semua marah dan takut. Untuk sesaat, seluruh keluarga Fox panik. Dan sebelum Savion pulang, video populer lainnya muncul di media sosial. Judul videonya sangat mengejutkan. Berbunyi Savion, putra dari keluarga Fox, mencium seorang pelacur di jalanan Brooklyn Utara. Isi video dengan jelas menangkap bagaimana Savion memasukkan uang tunai $1.000 ke kerah pelacur. Dan bagaimana pelacur itu memeluk dan menciumnya dengan penuh semangat. Video berakhir di sini secara tiba-tiba, tanpa tindak lanjut. Ini adalah aturan berita daerah yang biasa digunakan oleh media barat. Mereka tidak melaporkan keseluruhan gambar dari segala sesuatu, hanya melaporkan bagian yang ingin mereka beritakan, sehingga mereka dapat membujuk audiens untuk membaca di luar konteks. Meskipun trik ini sederhana dan lugas, itu sangat kotor dan lebih disukai untuk menggunakannya. Semua orang tidak tahu sebab dan akibat. Setelah menonton video, mereka hanya tahu bahwa putra tertua dari keluarga Fox membeli seks di jalan dan memeluk serta mencium pelacur. Ini memicu diskusi panas di media sosial. Di Amerika Serikat, soal prostitusi sebenarnya bukan berita yang meledak-ledak. Masyarakat di sini relatif lebih terbuka dengan aspek itu, sehingga sudah terbiasa. Namun, meskipun mereka telah melihat orang mencuri ikan, mereka belum pernah melihat orang kaya mencuri orang yang tidak tahu malu. Ini tidak dapat dipahami, seolah-olah bosan di rumah dan melihat-lihat platform video pendek, dan tiba-tiba melihat orang terkaya di dunia sedang makan kotoran di pinggir jalan. Banyak orang tidak percaya dengan selera berat Savion, dan justru karena kontras yang sangat besar inilah masalah ini dengan cepat menjadi viral di media sosial dan segera menjadi populer di seluruh platform media. Savion tidak tahu bahwa ketika iring-iringan mobilnya masuk ke manor keluarga Fox, dia sudah menjadi selebritas internet yang panas. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.